Salam sukacita. Biarlah kita di akhir tahun ini bersorak-sorai dan bersukacita. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah kita. Di tengah pandemi kita melihat lawatan yang luar biasa. Di tengah segala keterbatasan kita melihat bagaimana Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, maha ajaib, selalu melakukan lebih dari yang pernah kita pikirkan. Saudara, inilah tahun di mana kami bergerak tetap ke 34 provinsi. Dan kami melihat setiap kali kita mau bergerak, Tuhan akan membukakannya. Saudara, inilah tahun di mana kami melihat mujizat demi mujizat. Kami melihat kesembuhan demi kesembuhan. Ini tahun lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Saya melihat mereka yang sudah diambang maut, mereka yang sudah sesak, mereka yang sudah divonis tidak ada harapan, dibangkitkan oleh kuasa doa. Saudara, sekali lagi, mari lihat matamu, mari fokuskan kepada Tuhan, dan mari berkata, inilah waktu kita bersukacita. Saudara, ada sebuah ayat di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, pada waktu itu, sekali lagi di dalam Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, sekali lagi dikatakan di situ, bersukacitalah karena Tuhan. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu mengandung 4 arti, saudara. Saudara, yang pertama adalah bersyukur. Pada waktu saudara itu bersyukur dan menikmati, saudara. Mari nikmati anakmu yang masih kecil. Mungkin membuat berantakan, tapi senyumnya pada waktu mereka bisa begitu dekat dan begitu membutuhkan saudara. Nikmati juga anak-anakmu yang sudah menjadi begitu dewasa. Dan kita punya banyak waktu sendiri dengan Tuhan. Saudara, nikmati suamimu yang mungkin masih bekerja hari-hari ini. Karena ada ribuan orang kena PHK. Tetapi kalau ada yang kena PHK, nikmati jam-jam, saat-saat di mana suami saudara ada di rumah. Karena akan datang waktunya suami saudara kembali sibuk. Saudara, itulah inti menikmati. Di dalam segala keadaan selalu ada sejuta alasan untuk kita bersyukur, untuk kita menikmati. Saya berdoa kita juga menjadi fleksibel. Karena itu yang kedua. Saudara, ada banyak orang yang sama sekali tidak bisa fleksibel. Dia berkata, kalau saya menyembah Tuhan, saya harus berdiri tegak. Atau saya harus membaca Alkitab dengan cara seperti ini. Dan dia susah sekali belajar. Karena dia tidak fleksibel. Saudara, di dalam Alkitab ada orang yang begitu fleksibel. Salah satunya adalah Musa dan Yakub. Saudara, Musa seorang pangeran. Tapi pada waktu Tuhan menurunkan dia menjadi gembala. Hari itu gembala adalah saudara karier paling rendah. Dan Musa menikmati. Musa tiba-tiba menikmati semua perjalanannya. Dengan domba-dombanya dia ngobrol dengan Tuhan. Saudara, dia seorang jenderal. Dan jenderal adalah main pedang. Dengan sebuah disiplin yang sangat. Tetapi pada waktu Tuhan merubahnya menjadi, saudara, seorang pembawa, pengajar, bapak buat orang Israel. Saudara, dia harus mengarahkan 2 juta orang dengan kasih. Menerima omelan mereka tidak berhenti. Tidak boleh sekalipun mendisiplin mereka dengan pedang. Hanya boleh mengajar, mengajar, dan mengajar dengan cinta. Tapi Musa orang yang fleksibel. Saudara, dia mengikuti kemanapun Tuhan pergi. All the way. Dia tidak berkata, Tuhan maaf saya tidak bisa kalau ke padang gurun. Tuhan maaf tidak bisa kalau perang. Tuhan gak mungkin saya lewati laut. Tapi Musa belajar fleksibel. Sampai pada waktu dia harus menyeberang melewati laut. Dia lakukan itu. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, orang kedua yang fleksibel adalah Yusuf. Hari itu saudara, Yusuf ada saudara sebagai anak tersayang. Manja. Tapi pada waktu dia anak manja dan tersayang,
dia bekerja dengan sangat baik. Dia belajar dengan sangat baik. Kemudian tiba-tiba berubah. Dia menjadi budak, dipermalukan. Saudara, bahkan dia dipecut. Saudara, ditelanjangi, dijual. Saudara, Yusuf tidak marah. Yusuf tidak, saudara, bunuh diri. Yusuf bertahan. Dan Alkitab berkata Allah tetap menyertai dia. Dan membuat apapun yang dia buat berhasil. Saudara, pada waktu Tuhan membawanya lebih rendah lagi. Saudara masuk ke lubang. Saudara, dia tetap menjadi saksi. Pada waktu Tuhan naikkan dia sangat tinggi. Dia tidak berubah. Emas tetap emas. Saudara, emas boleh ditaruh di lumpur, dia tetap emas. Saudara, emas boleh dibungkus, saudara, dengan koran, dia tetap menjadi barang yang sangat-sangat mahal. Saudara, emas tidak terkontaminasi. Emas tetap emas. Emas harganya tidak turun pada waktu dia dibuang, saudara, di dalam got dan comberan. Emas harganya tetap tinggi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa fleksibel? Saudara, apakah kita bisa mengikuti kemana Tuhan mau dan bereaksi benar? Apakah kita bisa tetap percaya kalau tahun depan terjadi kesulitan ekonomi? Kalau tahun depan terjadi masalah di dalam bidang kesehatan? Kalau tahun depan ada gelombang-gelombang lain yang kita tidak mengerti? Apakah kita bisa percaya Tuhan? Hari itu, saudara, seorang teman saya di Palu. Tiba-tiba Tuhan berkata, keluar rumahmu dan kelilingi rumahmu dan tabur semuanya dengan anggur perjamuan. Saudara, dia kelilingi rumahnya dengan anggur perjamuan. Dan kemudian Tuhan tiba-tiba berkata, di tanggal sekian, di jam sekian, kalian harus berlutut satu rumah. Dan kemudian berdoa 1 jam. Saudara, pada hari itu, dia berlutut bersama di rumahnya. Dan dia sedang berdoa. Baru 10 menit berdoa. Tiba-tiba tanah goyang, saudara. Goyang sangat keras. Dan dia ingin berhenti. Tuhan bilang 1 jam. Ingat. Dia diam, dia berkata, Tuhan, aku pertaruhkan hidupku. Aku berdoa 1 jam. Saudara, anaknya berkata, Pak, gempa bumi, iya papa tahu. Mari tetap berdoa. Karena Tuhan berkata, ayo berdoa 1 jam. Beranikah saudara? Saudara, dan pada waktu tiba-tiba dia mulai dengar blam, blam, blam. Saudara, anaknya berkata, Pak, banyak yang runtuh. Papanya bilang, ayo berdoa. Ayo nyanyi, ayo tutup mata. Karena Tuhan suruh kita berdoa 1 jam. Saudara, dan dia dengar yang namanya suara angin. Suara air. Saudara, dan anaknya berkata, Pak, banjir. Papanya bilang, tutup mata. Mari kita berdoa 1 jam. Saudara, dan tiba-tiba setelah kurang lebih cuma 15 menit. Sunyi, senyap. Dan mereka tetap berdoa, saudara, 1 jam. Selesai. Ketika amin. Barulah mereka membuka mata. Dan mereka melihat keluar, saudara. Saudara, itu di luar semua disapu, saudara. Dengan tsunami. Bahkan gedung di kiri dan kanannya hilang. Saudara, dan mereka kaget. Karena tidak ada air bahkan yang masuk ke rumah mereka. Saudara, dan mereka keluar pelan-pelan, saudara. Dan rupanya gedung di belakang rumah mereka hancur. Itu gedung, saudara, lantai 7. Dan pada waktu hancur itu membentuk gunung dan seperti setengah lingkaran. Saudara, sehingga air tidak masuk. Apapun tidak masuk. Dan rumah mereka sangat aman. Seandainya, saudara, mereka keluar. Seandainya mereka tidak bisa mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Maka hari itu mereka menjadi korban daripada tsunami yang ada di Palu. Saudara, trust. Itulah fleksibel. Itulah bersukacita. Saudara, dan yang terakhir, prepare for the worst. Saudara, apapun, bahkan pada waktu yang sangat buruk terjadi, pilihlah tetap percaya. Pilihlah tetap bersukacita. Pilihlah tetap berjalan bersama Tuhan. Pada waktu saudara bersukacita, itulah kekuatan, itulah iman. Tuhan Yesus memberkati.